pengetahuannya. Yang ini adalah dari keterampilannya, ya. Setelah siswa menyimak penjelasan guru, kau menyimak ya, mendengarkan ya. Tentang kegiatan pada hari ini, siswa mampu memamerkan hasil penelitian dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan pameran, siswa dapat membagikan tugas masing-masing individu selama pelaksanaan pameran berlangsung dengan baik. Yang ketiga, setelah siswa menuliskan pengalaman, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan tugas sesuai dengan perannya masing-masing, ya. Sedangkan yang dari sikapnya, saya ambil ini ya, sikap. Setelah siswa memasangkan gambar jam dengan jam-jam yang sesuai, siswa mampu menyusun waktu pada kegiatan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, setelah siswa mengungkapkan pendapatnya tentang maksudnya perasaannya melaksanakan pameran, siswa mampu untuk melengkapi kekurangan hasil penelitiannya dengan tepat, ya. Yang ketiga, siswa dapat memeriksa hasil pekerjaannya bersama-sama. Siswa mampu menunjukkan sikap gotong royong. Ini adalah yang dari tujuan sikapnya. Baik anak-anak, sebelum saya mulai, ibu akan menanyakan, pernahkah anak-anak melihat kapur, ya, tapi bukan kapur untuk menulis yang biasa digunakan untuk papan tulis ini, bukan, tapi kapur itu bisa menyerap bau dan lama-kelamaan akan habis. Kira-kira kapur apa itu? Kapur apa? Kapur baus, anak-anak. Kapur baus itu ingat ya pelajaran yang kemarin. Kalau kita biarkan di ruangan yang terbuka, maka lama-lama kapur bausnya akan apa? Akan mengecil atau akan habis. Ini dinamakan apa? Proses apa? Menyublim. Ya. Menyublim itu proses apa? Benda padat menjadi gas. Itu adalah menyublim, ya. Jadi menyublim adalah benda padat berubah menjadi gas. Contohnya yaitu kapur. Sudah paham? Oke. Nah, apa ini? Apa ini? Ini apa ini? Es lilin itu yang mana? Permen. Anak-anak, dari ketiga contoh ada permen, ada puding, ada es lilin. Ini adalah proses terjadinya perubahan wujud benda. Ya, ini adalah perubahan wujud benda. Dari apa? Cair menjadi padat. Ini adalah contoh perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya es lilin, ya. Es lilin ini sebelum dimasukkan ke lemari es atau freezer, ini adalah bentuknya cair, ya. Kemudian ini puding. Puding ketika proses masaknya itu cair, ya. Setelah dibiarkan di tempat yang terbuka, ya, akan padat menjadi benda padat. Sedangkan permen juga sama. Gula dicairkan, setelah cair, kemudian agak dingin ditutup, setelah itu bisa menjadi permen. Nah, ini adalah yang namanya perubahan wujud benda. Apa namanya? Apakah? Ya, nggak boleh terlalu baca saya. Ngantuk? Lapar? Iya. Saya. Nah, udah mau mengingatkan dulu tentang
sudah membuatnya di rumah ya bersama orang tua kalian. Ya, ini ada perubahan wujud ya. Ini ada namanya apa ini? Puding. Terus ada yang membawa ini es pensil ya atau lilin. Ini adalah merupakan contoh proses makanan ya, perubahan wujud pada proses makanan. Nah, hari ini anak-anak harus bisa membuat tulisan ya, tulisan tentang apa? Penelitian perubahan wujud pada proses makanannya. Nanti ibu akan membagikan ke anak satu-satu seperti ini ya. Nah, nanti itu saya bagikan kertasnya juga ditulis ya, perubahan wujud pada proses makanannya itu mulai dari awal. Judul proyeknya apa ya, kemudian nama proyeknya apa, kemudian langkah-langkahnya bagaimana, kemudian hasilnya bagaimana, nanti dituliskan di sini. Setelah itu ditempel ya. Nih, bentar ya, saya bagikan ininya satu persatu ya. Sudah selesai? Ayo, semuanya siap-siap. Oke, sudah siap? Baik anak-anak, terima kasih. Anak-anak sudah bisa menyelesaikan hasil proyeknya ya. Di sini sudah ada membuat judulnya ini. Punyanya Sakila, nanti ini bisa dibaca ya. Dia sudah membuat agar-agar bahannya apa saja, cara langkahnya apa, biayanya ada
berarti jam berapa? 7 pas atau 7 tepat karena panjangnya ada di 12, pendeknya ada di ya. Baca angka itu berarti tambahkan ke menitnya. Satu ini nah, misalkan yang ini ya 12 ke 1 itu adalah 5 menit ya. Seperti itu. Jadi contohnya ini. Jika jarum panjangnya 7 angka 3 berarti lebih 15 menit. Kalau jarum panjangnya ke sini berarti lebih berapa? 5 menit. Kalau jarum jamnya kedua 10 menit. Setiap kali menunjukkan ke ini adalah mewakili 5 menit ya. Di sini dari sini ini anak-anak ada yang bingung. Paham ya? Saya lanjutkan. Ini tadi contoh jam analog, sekarang jam digital. Jam digital yang sering anak gunakan ya, biasanya di jam tangan ya. Nah ini memiliki penunjuk waktu berupa angka yang terus berubah ya, dan bisa dibaca lewat layar LCD-nya. Kalau yang dipakai Bunda ini adalah jam analog karena ada jarum panjang dan pendeknya. Tapi kalau yang dicontoh ini adalah jam digital, langsung anak-anak jamnya keluar. Oh sekarang jam 12 lebih 8. Ini seperti ini ya. Nah ini jam analog dan digital adalah alat yang digunakan untuk mengukur satuan waktu baku ya. Jadi ini sudah sudah diakui oleh dunia bahwasanya jam analog dan digital adalah sebagai pengukur satuan waktu baku. Ini yang digunakan jam ya. Semua dunia sama caranya ya. Nah, cara mengukur waktu yang sesuai, contohnya kalau ini jam 9 dapat ditulis dengan tuk 09.00. Cara tulis jamnya biar benar ini. Gunakan tanda titik untuk memisahkan jam, menit dan detik. Jadi ada titiknya. Ini jamnya, titik. Ini menitnya ya, atau detiknya di sini. Cara menurutnya harus seperti ini karena ada titiknya. Nah ya. Ini refleksi pada hari ini. Materi apa saja telah dipelajari hari ini? Tadi membuat proyek, kemudian membaca jam ya. Hari tadi adalah membuat proyek, kemudian membaca jam. Apa yang menjadi kesulitan anak-anak pada saat pembelajaran tadi? Ada jam, apa kesulitan 2 ya. Kemudian ada LKS 3. Nanti akan saya bagikan ya. LKS-nya itu seperti ini. Nanti dikerjakan per orang aja. Ini saya bagikan dulu ya. Ini adalah LKS-nya ya. Ini lembar LKS-nya ya. LKS-nya yang akan dikerjakan ya. Oke, sudah ya, sudah dapat semuanya. Baik anak-anak, tadi akan berbagikan ya, sebagai sudah dikerjakan oleh anak-anak. Dan untuk hari ini saya mengucapkan terima kasih yang banyak atas waktu dan perhatian anak pada hari ini ya. Dan alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Tadi kalau boleh kita simpulkan bahwasanya perubahan bentuk benda itu berasal dari mana? Bila benda itu didinginkan, dipanaskan, dibiarkan ada, itu adalah merupakan kesimpulan proses perubahan bentuk ya. Berarti ada jam apa saja? Ada jam analog dan ada jam digital. Baik anak-anak, cukup. Sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu.